Oke, ide Ruby in the car in the night. Kali ini saya mau bertanya, ini beneran bertanya kan. Eh, Rame revisi undang-undang TNI, tapi saya nggak tentang undang-undang itu. Saya cuma mau menanyakan. Kemarin saya punya pertanyaan tentang tentara bayaran itu, tapi ternyata nggak banyak yang nonton itu, belum banyak yang nonton. Nah, ini saya nanya lagi tentang tentara itu ya, fungsinya tentara gitu kan. Fungsinya tentara di suatu negara itu apa? Karena sejak kecil saya itu tahu ada tentara itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, terus kemudian sekarang ini malah ada tingkat desa itu kayaknya Babinsa atau apa itu ya yang sering itu. Nah, fungsinya tuh apakah anti teror atau apa? Kan bayangan saya itu tentara itu buat perang gitu kan. Nah, kalau perang kan mestinya lawannya ada di mana gitu ya. Itu di situ ada poskonya gitu. Jadi kalau kayak di film-film itu kan misalnya ada kerajaan punya benteng gitu kan. Nah, pahlawannya ya di sekeliling benteng itu. Terus kemudian mungkin ada beberapa yang patroli juga. Tapi kalau itu kan film kerajaan ya. Jadi antara tentara sama polisi mungkin belum dipisah gitu. Kalau bayanganku tentara itu kalau kayak Indonesia gitu ya mestinya di ujung-ujung kan, di Aceh banyak, kemudian di perbatasan Kalimantan sama Malaysia sana, terus kemudian di ujung Sulawesi angkatan laut itu, angkatan darat itu di Kalimantan itu yang paling banyak karena yang bersebelahan sama Malaysia gitu kan. Nah, itu terus kemudian di Papua mestinya kan, karena di sana bersebelahan dengan Papua Nugini gitu. Nah, ini pertanyaan saya karena saya logikanya mungkin nggak nyampe karena nggak belajar tentang teori perang gitu ya. Jadi angkatan darat itu paling banyak di ibu kota negara ya paling ibu kota provinsi lah ya, karena logikanya ibu kota provinsi itu menjangkau titik terluarnya itu seberapa itu, atau apa yang perlu dilindungi dari penjajah bangsa asing yang perlu dilindungi. Ini buat tentara angkatan daratnya nih ya, angkatan darat. Nah, angkatan darat itu sama yang pulau-pulau perbatasan mestinya gitu. Pulau-pulau perbatasan itu mestinya dijaga sama pulau, maksud saya adalah pulau yang berbatasan dengan daerah lain, dengan negara lain. Mestinya kalau di Indonesia itu angkatan darat terbanyak di Kalimantan, itu pun di deretan itu kan, di pinggir gitu mestinya yang paling banyak loh ya. Tapi sekarang nggak tahu sih petanya seperti apa, nggak tahu, makanya ini saya nanya. Berikutnya Papua tentu saja pulaunya besar, terus ada perbatasan dengan negara lain. Nah, itu mestinya juga dijaga tentara angkatan darat. Nah, angkatan laut ini yang mestinya paling besar mestinya karena kan Indonesia itu perbatasannya itu kebanyakan dengan laut kan. Nah, karena perbatasannya dengan laut, mestinya laut-laut itu dijaga. Saya nggak tahu juga, kayaknya ada polisi air juga ya. Polisi air itu kan juga menjaga laut ya. Cuman, nah ini yang saya juga nggak ngerti fungsinya, antara polisi air itu jaga laut yang mana. Kan ada laut yang di dalam negara kan, artinya kalau laut selatan Jawa, laut selatannya, pokoknya yang laut-laut di luar itu kan perlu dijaga mungkin ya sama angkatan laut. Nah, kalau yang laut utara itu apa perlu angkatan laut gitu, padahal pangkalan angkatan laut itu kayaknya di Surabaya kan. Surabaya itu kan pantai utara kan ya, mestinya angkatan laut itu yang di selatan itu apa itu, saya belum ngecek peta ya. Jadi Jawa Timur bagian selatan itu mestinya yang dijaga itu di situ-situ itu, mungkin sampai ke Nusa Tenggara dan lain sebagainya itu yang deket-deket sama Australia tuh. Kalau kapal perang Australia datang gimana itu. Nah, itu ya mungkin yang tahu jawabannya mohon dijawab, karena saya pengertian saya sendiri kayak gitu tadi itu. Sekarang di Jawa Tengah aja di Jawa aja ada ini kan, ada Kodam
Kodam Jaya, Siliwangi, Diponegoro, terus Jawa Timur itu apa ya kodamnya ya? Gajah Mada apa Majapahit apa Brawijaya ya? Brawijaya mungkin ya. Nah, mestinya begitu pembagiannya menurut saya ya. Ini makanya saya nanya, oh sebenarnya begini loh tentara itu, kenapa ada kodam di setiap provinsi dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu dijelaskan karena saya kan nggak ngerti ya. Sama kemarin itu kan ada ini, kalau saya baca di medsos ya sekarang itu, cuman rasanya itu bener karena walaupun saya lupa nama medianya, tapi kayaknya itu media yang kredibel gitu ya. Waktu dia ada surplus jenderal, surplus kolonel gitu ya, tingkat perwira tinggi itu. Nah, apa kalau banyaknya, terus katanya mau ada wakil panglima itu. Nah, apakah hanya untuk bikin lapangan kerja gitu kan? Mestinya enggak. Jadi kalau ada bintang 3 itu harus ditaruh di mana, bintang 2 di mana, mestinya kan nggak kayak gitu. Itu kan memang beritanya kayak gitu, tapi kalau bikin kodam dan lain sebagainya mestinya bukan untuk itu mestinya. Nah, jadi tolong saya dijelaskan. Terus kemudian juga persebaran gitu ya. Kalau kayak Indonesia itu persebaran wilayah laut, udara, daratnya itu seberapa, itu mestinya kan ada hitung-hitungannya kan, bisa dihitung kalau misalnya dengan begini tuh kita bisa perlu punya angkatan darat sejumlah sekian dengan alat tempurnya apa saja gitu, angkatan lautnya sekian, alat tempurnya apa saja, angkatan udaranya sekian, alat tempurnya apa saja, misalnya kayak gitu. Karena ini memang pertanyaan dan saya hanya acak aja gitu ya. Oke, itu aja pertanyaan saya, tolong segera dijawab, kasih tahu teman yang lain kalau nggak tahu jawabannya, sehingga kita punya jawaban bersama-sama. Ketemu lagi di Ruby yang lain.